Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Alvina dengan NIM 24650095. Saya dari kelas B ingin menjelaskan kembali tentang materi 1, 2, dan 3 tentang mikrokontroler. Di sini kita sudah melihat untuk PPT-nya, pengertian mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip atau IC. Intelligent Circuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC microcontroller terdiri dari satu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, perangkat listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Untuk penggunaan mikrokontroler ini sendiri semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Ini adalah contoh bentuk mikrokontroler dalam bentuk diagram. Di sini ada CPU, lalu ini RAM dan ROM atau memori, parallel input output, port, special conditioning block. Dari sini berikut adalah penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Lalu yang pertama adalah CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU sendiri adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua ada memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program sebuah mikrokontroler. Biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EEPROM dan EPROM dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Yang ketiga ada port input-output paralel. Port input-output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat ada port serial atau serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antar mikrokontroler dan peripheral lain seperti port paralel. Yang kelima ada pengatur waktu dan penghitung atau times and counter. Times and counter adalah satu fungsi yang sangat berguna dalam mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu time atau controller, pengatur waktu atau time, dan penghitung atau counter. Penyediaan semua fungsi pengaturan waktu dan penghitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Yang keenam ada analog to digital convert atau pengonvert analog ke digital atau ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dan sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital.
Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukur. Yang ketujuh ada digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog atau DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. Yang ke-8 ada kontrol interupsi atau interruptor control. Kontrol interupsi atau interruptor control digunakan untuk menyediakan interupsi penundaan untuk interupsi. Yang ke-8 ada kontrol interupsi kontrol. Kontrol interupsi atau interupsi kontrol digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interupsi dapat berupa eksternal, diaktifkan dengan menggunakan pin interupsi, atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Yang ke-9 ada blok fungsi khusus atau special functioning blocks. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi misalnya sistem robotika. Pengontrolan ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelemahan utama dari mikrokontroler adalah mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam bentuk mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input-output tambahan. Waktu yang diperoleh untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler. Kekurangan dari mikrokontroler itu memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Baik, sekian untuk materi pertama, selanjutnya untuk materi kedua. Baik, untuk materi kedua, tren dan interface mikrokontroler dan robotika. Untuk yang slide pertama ini, tren industri 4.0 elektrika dengan TI. Slide ini menunjukkan bahwa perkembangan industri 4.0 membuat mikrokontroler dan robotika semakin dibutuhkan. Semua teknologi pintar, otomatisasi, IoT, dan robot, semua itu berdiri di atas mikrokontroler. Lalu untuk yang kedua, pemrograman embedded itu yang bisa memprogram mikrokontroler untuk kebutuhan industri. Skillnya dibutuhkan dalam robotika, kontrol, monitoring, dan berbagai alat elektronika. Lalu untuk developer aplikasi embedded dan kontrol adalah sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SIM, dan lain-lain. Untuk penguasa aplikasi elektronika ada peluang besar. Sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Untuk penelitian aplikasi embedded dan kontrol, robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless, application, dan lain-lain. Engineering atau teknik profesional, menggunakan software, Visual Basic Net, C++, Visual C, Java,
assembly, dan lain-lain. Peluang karir di bidang IT berbasis elektronika. Bidang ini terbuka luas, jadi developer sistem kontrol, membuat produk elektronika, penelitian robotika, sampai teknik industri. Intinya, skill mikrokontroler membuka banyak peluang kerja. Untuk software, kunci sukses menguasai elektronika, terapi, dan IT. Untuk sukses, kita butuh kemampuan software seperti C, assembly, dan program mikrokontroler, dan hardware seperti interfacing dan teknologi komunikasi. Bidang elektronika saat ini. Elektronika sekarang fokus pada otomatisasi, robotika, kontrol industri, dan perangkat pintar. Seperti elektronika ini punya sensor, jarak suhu dan kelembapan, analog, dialog dan transistor, komponen pasif, catu daya, induksi. Ada digital, gerbang logika, decoder dan encoder, multiplexer atau demultip, counter, ADC dan DAC. Intervencingnya ada PC intervencing, device intervencing. Ada ada mikrokontroler, ada robotika dan aplikasi umum. Penguat operasional. Lalu, mengapa mikrokontroler? Sehingga dimungkinkan membangun aplikasi single chip, aplikasi dengan hanya satu buah chip. Karena dalam satu chip sudah ada CPU, ROM, RAM, EEPROM, timer, dan input-output. Artinya kita bisa membuat sistem lengkap hanya dengan satu chip. Mikrokontroler umum. Mikrokontroler umum ada banyak keluarga mikrokontroler seperti Atmel, Peach, Basic Step, Renesas, Motorola, dan lainnya. Masing-masing dipakai sesuai kebutuhan aplikasi. Aplikasi mikrokontroler. Ada mikrokontroler Atmel, contohnya 89C51, 895 S51, 89S8252, AVR 895835, 90S231C. Aplikasi mikrokontroler. Mikrokontroler dipakai robotika, kontrol rumah, kontrol industri, SMS, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player antarmuka PC. Pertimbangan memilih mikrokontroler. Ketersediaan IC dan programmer, harga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda, mendukung ADC, pengubah analog ke digital, dan fitur lainnya. Bahasa pemrograman assembly, C, dan basis. Untuk pertimbangan memiliki mikrokontroler ini kita pilih berdasarkan harga, ketersediaan, bahan pemrograman yang didukung, ada ADC atau tidak, dan seberapa besar komunitas penggunanya. Untuk mikrokontroler AVD Atmega 8535. Ini salah satu mikrokontroler AVR 8 bit. Fitur utamanya ada 8KB flash 512 byte, SRAM dan EEPROM 40 pin, clock sampai 16 MHz, ada ADC 10 bit, timer, USART, SPI, dan 12C. Dan ini arsitektur CPU AVD. Ini menunjukkan bagaimana instruksi dan data diproses secara paralel. Hardware arsitektur membuat eksekusi cepat. Untuk perbandingan mikrokontroler Atmel
Ini menunjukkan tabel ini membandingkan beberapa seri mikrokontroler dari fitur memori, clock, dan fungsi. Inti dari tabel ini adalah setiap seri punya kelebihan berbeda tergantung kebutuhan aplikasi. Studi kasus. Studi kasus ini ada beberapa contoh menggunakan mikrokontroler dalam kehidupan. Ada monitoring suhu, smartphone, energi listrik, keamanan pintu, robotika, sampai penyiraman otomatis. Minisi mikrokontroler part 3. Slide ini menjelaskan cara membuat LED berkedip. Port B dijadikan output, lalu program menyalakan semua LED. Delay 100 ms memastikan LED delay lagi, kemudian lock terus. Lalu pengubah analog ke digital. Ini cara membaca sinyal analog menggunakan ADC. Input analog dibaca dari channel 0, dikonversi jadi nilai digital, dicetak lewat serial, lalu nilai itu dikirim ke port B. Dasar kendali bus. Dasar kontrolnya config port D sama dengan input, config port sama dengan output, dim AS byte. Contoh program dari membaca input dari port D, misalnya tombol atau saklar. Jika saklar on, port B dimatikan. Jika off, port B dinyalakan. Ini prinsip dasar kontrol digital. Operasi pulsa atau pulse in dan pulse out. Pulse in bus itu pulse in digunakan membaca lebar pulsa, misalnya dari rotary encoder. Pulsa out digunakan menghasilkan pulsa seperti untuk menggerakkan servo. Fungsi. Untuk fungsi subroutine. Fungsi ini menunjukkan cara membuat subprogram atau subroutine di Basecamp untuk mengorganisir kode agar lebih rapi dan modulur. Display LCD. Cara menampilkan informasi di LCD, contohnya menampilkan suhu hasil pembacaan sensor analog. Di kanan OPM dengan penguat, sensor kanan, motor DC, kanan. 1D5 12V, sensor kiri, driver, motor DC kiri, dan motor DC kiri. Desain robot. Sistem mikrokontroler, di sini ada wireless, kamera, servo motor kanan, driver motor DC, driver sleeve, servo motor kiri, motor DC, stepper motor, sensor api, sensor cahaya, sensor suara, sensor jarak, dan lain-lain. Catu daya 5224V min 5A. Implementasi AVR pada robot. Ini menjelaskan bagaimana mikrokontroler diterapkan untuk membaca sensor jarak dan menggerakkan motor. Penerapan pada robot. Program robot sederhana, jika sensor membaca jarak 200 jadi jarak bebas, robot maju. Jika ada halangan, robot belok kiri. Robot box conflict port sama dengan output, DMW, ASWORD, start at ADCDO. Lalu sistem minimum mikro. Ini menunjukkan rangkaian minimal yang diperlukan agar mikrokontroler bisa berjalan power, kristal, dan reset. Dasar pemrograman. Pemrograman sederhana pada 8051
membaca input dari port 3 dan mengirimnya langsung ke port 1, menyalakan LED sesuai tombol yang ditekan. Kompilasi. Slide ini menjelaskan proses kompilasi dan mengupload program ke mikrokontroler menggunakan ESP software. Ini adalah ESP software. Mengisi memori mikrokontroler. Proses memasukkan file hasil kompilasi EEX ke memori CPI, ke memori chip. Mengisi dengan file HEX. Mikrokontroler PIC. Contohnya ini program dasar PIC untuk menghidupkan LED secara bergantian dengan delay. Mikrokontroler PIC. Mikrokontroler ini tujuannya menunjukkan cara kerja mikrokontroler PIC dalam kondisi output mirip AVR namun dengan bahasa dan instruksi berbeda.